Halo Gemini atau Gemini, apa kabar? Selamat datang di video dan channel aku. Perkenalkan, aku Andre. Di video kali ini, aku akan membuat general reading dengan tema prediksi percintaan untuk kalian para Gemini atau Gemini, Sun, Moon, and Rising dengan doi kalian masing-masing untuk bulan Desember 2020 gitu ya. Nanti aku akan membukakan dan membacakan terkait gimana sih kondisi hubungan kalian untuk belakangan sampai sekarang ini, kemudian perasaan kamu terhadap dia untuk sekarang ini, dia terhadap kamu untuk sekarang ini, dan juga percintaan kalian, hubungan kalian di bulan Desember 2020 akan seperti apa gitu ya. Nanti juga akan ada saran-sarannya agar bagaimana hubungan kalian ke depannya bisa lebih berkembang, bisa lebih stabil lagi, bisa lebih baik lagi. Dan di sesi terakhir akan ada informasi-informasi tambahan seperti inisial, bisa inisial nama kalian gitu ya, atau tanggal dan bulan yang akan terkait, yang akan familiar dengan kalian, bisa tanggal lahir, tanggal jadian, tanggal PDKT, dan lain-lain, tanggal pernikahan kalau sudah menikah misalnya gitu ya. Tanggal-tanggal dan bulan-bulan yang akan familiar dengan kalian. Dan juga zodiak, bisa zodiak dia, zodiak doi kamu, atau zodiak kamu, yaitu Gemini gitu ya. Jangan lupa, ini adalah general reading. Energi yang terambil adalah energi banyak orang, energi kolektif. Jadi video ini, readingan ini bisa saja akan cocok untuk kamu, bisa juga tidak gitu ya. Untuk lebih personal, kamu bisa mengambil sesi personal tarot reading dengan aku. Caranya bagaimana? Kamu bisa DM ke Instagram aku akan lampirkan akun Instagram aku di comment section maupun description box. Kamu bisa DM, nanti akan dilayani oleh admin aku, dan kamu bisa tanya terkait tata cara booking slot, terkait price list, dan lain-lain gitu ya. Oke, kita mulai reading untuk kalian, para Gemini atau Gemini. Oke, 3 kartu pertama berbicara tentang gimana sih kondisi hubungan percintaan kamu dengan doi untuk belakangan sampai sekarang ini gitu ya. Kita punya kartu The Star. Oke, kita punya kartu Ace of Swords. Dan yang terakhir kita punya Page of Swords gitu ya. Oke, jadi gimana sih kondisi hubungan kalian belakangan sampai sekarang ini? Ini ada 2 energi gitu ya. Ada 2 energi, 2 skenario gitu ya. Yang pertama dulu, yang pertama, beberapa dari kalian ada yang belakangan ini baru berhubungan kembali, baru berkomunikasi kembali, baru mendapat kejelasan, baru mendapat kepastian atas satu situasi dan kondisi yang sebelumnya sempat nggak pasti, sempat bimbang, sempat menggantung gitu ya. Kita punya Ace of Swords. Ace of Swords berbicara tentang clarity, kepastian, baru keluar dari satu kondisi yang sebelumnya bergumul gitu ya. Dimana sebelumnya yang awalnya bergumul gitu ya, kamu belakang sampai sekarang ini udah mulai merasa kayak, oh ternyata masih ada harapannya ya, ternyata masih ada jalannya ya, ternyata hoki atau keberuntungan masih memihak ya pada hubungan kami ya. Ya, itu yang menjadi pola pikir kamu belakangan sampai sekarang ini gitu ya. Nah, tapi walaupun belakangan ini kamu udah keluar nih, udah lebih happy dari sebelumnya gitu ya, tapi di satu sisi kamu juga tetap bermawas diri gitu, dalam artian bukan berarti hubungan sudah membaik lalu kamu biasa santai, kamu bukan berarti kamu tidak berhati-hati dalam setiap tindakan kamu. Justru karena kondisi sudah membaik, kamu lebih belajar lagi. Kamu lebih belajar, oh dulu hubungan aku sama dia sempat bergumul, sempat menggantung gara-gara kami melakukan ini, penyebabnya ini. Maka kedepannya kami harus bagaimana agar yang bergumul ini nggak terjadi lagi, justru bisa lebih meningkat gitu ya. Nah jadi permasalahan ada, udah mulai terselesaikan, udah mulai dicari solusinya, sambil kamu juga belajar, sambil kalian belajar dari pengalaman, dari hubungan sebelumnya, dari pengalaman bergumul ini, dari situasi yang sempat berawan ini, sempat mengambang ini. Kalau dulu begini gara-gara A, maka kedepannya kami tidak boleh melakukan A, tapi kami harus gimana. Nah, itu energi pertama ya. Tadi aku bilang ada 2 energi, ada 2 skenario gitu ya. Itu yang pertama, itu skenario pertama, energi pertama. Energi kedua adalah belum ada kepastian di sini, masih bergumul, masih menggantung, tapi kalian berharap sebenarnya yang awalnya ada masalah, yang awalnya bergumul, gimana caranya supaya kedepannya ada solusinya, ada penyelesaian masalahnya. Kalian masih berharap untuk kedepannya hubungan masih bisa dilanjutkan, masih bisa berjangka panjang, masih ada hoki untuk kalian gitu ya. Jadi yang pertama sudah
sudah mulai membaik. Yang kedua, baru sekedar berharap supaya ada kepastian gitu. Karena yang pertama ini energi kedua ini, skenario kedua ini menginginkan adanya kepastian, kejelasan dari situasi yang sebelumnya menggantung sampai sekarang ini masih menggantung, dan kamu dan kalian dan dia gitu ya menginginkan adanya kejelasan gitu. Nah, tapi walaupun berharap, walaupun masih menginginkan kejelasan, keberlanjutan akan hubungan kalian, tapi di satu sisi tertentu kalian juga mikir-mikir apakah worth it gitu ya. Kalian masih mikir-mikir kayak, iya sih, gua atau dia atau kami masih mau hubungan ini bisa berlanjut, bisa ada penyelesaian masalah kalau memang ada masalah gitu ya. Mau ada kepastian dan kejelasan gitu. Tapi kalian juga belajar dari masa lalu kalian berhubungan selama ini. Oke, dulu hubungan kami selama ini seperti ini. Apakah pantas untuk diperjuangkan? Apakah pantas untuk diharapkan? Apakah pantas untuk dijalani lagi, untuk dilanjutkan kembali? Walaupun aku menginginkan kepastian, walaupun aku ingin ada kejelasan, tapi walaupun aku ingin, tapi apakah baik untuk aku? Apakah pantas gitu? Jadi ada pergumulan di sana gitu ya. Itu dua energi, dua skenario yang terjadi untuk kondisi kalian belakangan ini sampai sekarang ini gitu ya. Oke, 3 kartu selanjutnya berbicara tentang perasaan kamu, para Gemini atau Gemini, terhadap doi kamu untuk sekarang ini gitu ya. Kita punya Ten of Wands, kita punya Seven of Pentacles, dan kita punya Knight of Pentacles gitu ya. Oke. Jadi gimana sih jadi gimana sih perasaan kamu, para Gemini atau Gemini, terhadap doi kamu untuk sekarang ini? Kita punya kartu Ten of Wands. Ini berbicara tentang kamu merasakan satu beban gitu ya. Kamu merasakan satu beban di mana beban ini bersumber dari masa lalu gitu ya. Bersumber dari masa lalu. Ada permasalahan yang sudah terjadi, antara permasalahan ini sudah terselesaikan atau belum gitu ya, tapi masih terungkit, masih terbawa, masih membekas sampai sekarang, berdampak ke kamu. Jadi ketiga kartu ini sebenarnya berbicara, kalau ditanya ya apakah ada perasaan, sebenarnya masih ada gitu ya, sebenarnya masih ada. Cuman memang tidak dapat dipungkiri, perasaan cintanya tertutupi, tersamarkan oleh beban-beban yang ada, tersamarkan oleh negativitas, lebih ke perasaan-perasaan dan energi-energi negatif yang ada. Apa sih energi-energi negatif yang ada? Yang tadi aku bilang, beban. Ada satu perasaan berat, beban yang tadi bersumber dari masa lalu yang masih terbawa sampai sekarang ini, membuat kamu jadi susah untuk memperjuangkan atau memaksimalkan hubungan kamu untuk sekarang ini dan ke depannya. Membuat kamu jadi susah untuk melihat ke depannya bagaimana hubungan akan menjadi. Walaupun tadi kita ada The Star, kita ada Ace of Swords gitu ya, kalian, bahkan mungkin termasuk kamu gitu ya, menginginkan kejelasan, keberlanjutan, kepastian untuk hubungan kalian. Tapi tidak mudah karena kamu juga mempertimbangkan kembali gitu ya, mempertimbangkan kembali worth it atau enggak. Kenapa worth it atau enggak? Karena ada hal-hal dari masa lalu yang masih membekas sampai sekarang, yang membuat kamu bertanya-tanya apakah worth it atau enggak gitu ya. Karena kita juga punya kartu Seven of Pentacles di sini, berbicara tentang rasa jenuh. Jenuh karena merasa hubungan selama ini stuck, minim perkembangan atau bahkan tidak ada perkembangan sama sekali. Yang mana kita pasti mau ada perkembangan terus-menerus gitu ya untuk hubungan, tapi kamu tidak merasakan itu. Kamu merasakan perkembangan sangat-sangat lambat gitu ya, bahkan hampir tidak ada gitu ya. Karena stagnansi ini berdampak ke kamu jadi mempertimbangkan kembali. Oke, hubungan aku lagi stagnan, aku jenuh. Kalau melihat kembali ke masa lalu, ke hubungan sebelumnya, apakah worth it untuk diperjuangkan? Bagaimana sebaiknya aku menanggapi perasaan aku? Bagaimana sebaiknya aku menanggapi hubungan aku dengan dia untuk sekarang dan ke depannya gitu. Jadi kamu benar-benar penuh pertimbangan, penuh kejenuhan, penuh rasa beban, rasa perasaan-perasaan yang cenderung negatif dari masa lalu masih terbawa sampai sekarang ini. Berdampak kalau kamu memang masih sayang, sebenarnya ada perasaan sebenarnya. Cuman Knight of Pentacles ini berbicara tentang Knight of Pentacles ini adalah salah satu Knight yang terlambat gitu ya. Dalam artian Knight itu apa? Kesatria, bahasa Indonesia kesatria yang paling lambat gitu ya, salah satu yang paling lambat untuk menyerahkan sepenuh hatinya, sepenuh perjuangannya akan sesuatu. Jadi kalau kita keluar kartu ini gitu ya, kalau dibilang sayang apakah ada sebenarnya, cuman dia masih perlu mempertimbangkan, meyakinkan dirinya sebelum akhirnya sepenuhnya memperjuangkan kembali, sebelum akhirnya
memperjuangkan kembali secara penuh, mengekspresikan perasaan, mengekspresikan kasih sayangnya itu. Dan ini kan Knight of Pentacles ini keluar di bacaan kamu gitu ya, perasaan kamu terhadap dia. Artinya, kamu masih sayang, cuma kamu perlu waktu lagi untuk mempertimbangkan apakah apakah kamu benar-benar mau bersama dia lagi. Walaupun sebenarnya masih ada perasaan itu gitu ya. Dan ini akan memakan waktu. Karena baik lagi Knight of Pentacles ini adalah salah satu Knight terlambat gitu ya. Oke. 3 kartu selanjutnya berbicara tentang perasaan doi kamu terhadap kamu untuk sekarang ini gitu ya. Kita punya Five of Cups. Kita punya Five of Swords. Dan kita punya King of Wands gitu ya. Oke, jadi gimana sih perasaan doi kamu terhadap kamu untuk sekarang ini? Dia banyak merasa kecewa, dia banyak merasa sedih gitu ya. Kesedihan ini bersumber dari mana sih? Balik lagi, kalian berdua sama-sama stuck dengan hal-hal yang terjadi di masa lalu kalian gitu ya. Banyak hal dari masa lalu kalian yang membuat kalian merasa terbebani, termasuk kamu, termasuk dia, kalian berdua gitu ya. Dia banyak merasa kecewa atas apa yang pernah terjadi sebelumnya di antara kalian. Apa sih yang membuat dia merasa kecewa? Kita punya Five of Swords di sini. Ini adalah kartu pengkhianatan gitu ya. Ini berbicara tentang dia merasa terkhianati oleh kamu gitu ya. Enggak semerta-merta dia mengkhianati itu atau terkhianati itu enggak semata-mata terkait perselingkuhan. Bisa saja terkait perselingkuhan, tapi tidak selalu terkait perselingkuhan. Terkhianati itu bisa dalam artian merasa tidak diperlakukan sebagaimana mestinya. Aku harusnya diperlakukan seperti ini loh, tapi kok kamu nggak memperlakukan aku seperti itu. Nah, itu adalah salah satu contoh bentuk pengkhianatan. Tidak mesti terkait perselingkuhan, tapi apapun skenarionya, apakah diselingkuhi kah, atau apakah tidak, apakah kamu benar-benar menyelingkuhi dia atau tidak gitu ya. Tapi intinya dia merasa terkhianati dengan perlakuan kamu gitu ya. Ini perasaan dia ya, menurut dia terkhianati. Bisa saja kamu benar-benar mengkhianati dia atau dianya yang menganggap kamu mengkhianati dia, padahal perlakuan kamu biasa aja gitu ya. Dua kemungkinan gitu ya. Nah, tapi terlepas dari kekecewaan yang dia rasakan, terlepas dari rasa pengkhianatan yang dia alami terhadap kamu gitu ya. Tapi so far dia itu ada karakter seorang King of Wands gitu ya. King of Wands ini berbicara tentang satu sosok yang bijak, yang dewasa dalam artian walaupun sedih, walaupun merasa terkhianati sebelumnya, walaupun sebelum-sebelumnya ini banyak sekali perasaan-perasaan yang kurang baik gitu ya. Tapi so far dia masih mau berusaha untuk belajar dari pengalaman tersebut. Dia berusaha untuk mengalihkan fokusnya yang awalnya melihat masa lalu sebagai satu yang pahit, sebagai satu yang sebatas luka atau sebatas trauma. Dia sedang berusaha untuk merubah pola pikirnya agar melihat masa lalu yang kurang mengenakan sebagai pembelajaran, sebagai pengalaman, sebagai pedoman untuk sekarang dan kedepannya bisa lebih baik lagi dalam bertindak gitu. Nah, dia walaupun sedih tadi tapi dia ada usaha untuk merubah pola pikirnya, dan ini sebenarnya bagus gitu teman-teman ya. Oke. Untuk 3 kartu selanjutnya kita berbicara tentang hubungan kalian di bulan Desember 2020 akan seperti apa gitu ya. Kita ada kartu Six of Pentacles. Kita ada kartu Four of Pentacles. Oke. Dan kita ada kartu The Magician gitu ya. Oke. Jadi gimana sih kondisi hubungan kalian untuk bulan Desember 2020 gitu ya. Oke. Six of Pentacles berbicara tentang hubungan kalian di bulan Desember 2020 akan cenderung biasa-biasa aja gitu. Maksudnya biasa aja apa sih gitu ya? Secara komunikasi ya ada komunikasi misalnya gitu ya. Komunikasi ada atau berhubungan juga ada gitu, tapi nggak intens, nggak yang selayaknya orang pacaran. Jadi Six of Pentacles ini berbicara tentang ini juga kartu tentang pertemanan gitu ya. Jadi bagaimana dia memperlakukan kamu atau bagaimana kalian memperlakukan satu sama lain, itu ya seala kadarnya aja, sewajarnya aja gitu. Yang mana kan pastinya beda dong ya perlakuan antara sepasang kekasih dan sepasang teman gitu. Itu beda gitu ya. Kalian mungkin terlepas dari apapun status kalian gitu ya, terlepas dari apapun status kalian, perlakuan kalian pasti lebih intim, lebih intimate daripada bagaimana kamu memperlakukan seorang teman gitu ya. Tapi kalian ada perasaan cinta,
kalian ada hubungan cinta, tapi perlakuan kalian terhadap satu sama lainnya cenderung seperti teman gitu ya, cenderung biasa aja, nggak ada yang terlalu intens, tapi nggak yang kekurangan juga gitu ya. Kenapa gitu? Karena kalian di bulan Desember 2020 akan pasif gitu ya, akan masih di zona nyamannya kalian. Zona nyamannya kalian apa? Yaitu ya berhubungan seperti teman aja, sewajarnya aja. Kalian belum ada keberanian atau kalian belum ada kenyamanan untuk berjuang, untuk memperjuangkan hubungan kalian sebagai layaknya sepasang kekasih percintaan gitu. Nyamannya kalian di bulan Desember 2020 masih memperlakukan sebagai sebatas teman gitu. Padahal sebenarnya ya tadi, sebenarnya kita punya kartu The Magician di sini gitu ya. Kalau kalian tuh tahu banget bagaimana cara memperlakukan hubungan ini, cara memperlakukan satu sama lainnya. Kalian tahu apa yang terbaik untuk kalian. Tapi kalian tahu, belum tentu kalian akan perjuangkan. Belum tentu kalian akan implementasikan. Ada ego di sini. Ini juga kartu tentang ego gitu ya. Terlebih tadi stagnansi, pasif, masih masih terlalu nyaman dengan keadaan yang sekarang, yaitu yang Six of Pentacles ini tadi, yaitu terlalu nyaman untuk memperlakukan sebagai sebatas teman aja, yang ala kadarnya aja, belum ada kenyamanan untuk lebih intens untuk memperjuangkan selayaknya kasih gitu. Itu yang akan terjadi di hubungan kalian di bulan Desember 2020 gitu ya. Oke, kita punya kartu Adjustments are required gitu ya. Jadi kartu ini berbicara tentang di bulan Desember 2020 akan mulai ada perubahan. Perubahannya apa sih? Yang pertama tadi, kalau misalnya kamu selama ini, kalau misalnya belakangan sampai sekarang ini, kamu bergumul gitu ya. Jadi kan tadi aku bilang di awal ini ada dua energi gitu ya. Yang pertama yang sudah mulai ada kepastian, yang satu yang belum ada kepastian sama sekali gitu ya, yang masih berharap. Nah, di bulan Desember 2020 sudah ada perubahan, adjustment itu kan perubahan gitu ya. Nah, itu yang pertama gitu ya. Perubahan kedua di sini dalam artian dari untuk energi yang kedua tadi, yang pertama tadi kan yang itu yang masih sekedar berharap. Yang kedua, kalau yang sudah yang sudah merasa lebih baik, yang sudah merasa lebih stabil daripada sebelumnya, perubahannya di sini adalah tadi, lebih intens lagi. Ini kan angka 1, sekarang ke angka 6 gitu. Tapi Six of Pentacles juga berbicara tentang yang masih stabil, masih ala kadar aja, yang masih sewajarnya aja, belum yang intens. Tapi setidaknya itu udah perubahan, udah perkembangan. Dari 1 ke 6 tuh udah lumayan loh gitu. Nah gitu. Cuman walaupun udah 1 sampai 6 udah naik 5 level gitu ya. Tapi tapi emang tidak dapat dipungkiri hubungannya masih terbilang wajar, terbilang ala kadarnya. Tapi setidaknya itu sudah merupakan bentuk perubahan gitu ya. Nah, di bulan Desember 2020, selain perubahan yang tadi sudah saya sebutkan, kalian akan menyadari bahwa di bulan Desember 2020, kalian perlu nih ada perubahan dan penyesuaian lagi. Apa sih perubahan dan penyesuaiannya? Dari yang pertama kalian masih stagnan, masih Four of Pentacles gitu ya, masih Six of Pentacles gitu ya, masih yang berhubungan sewajarnya, seala kadarnya. Kalian akan mulai menyadari, nggak bisa nih, kami ini hubungan percintaan, ada perasaan cinta dalam hubungan kami. Masa kami memperlakukan satu sama lain sebagai teman gitu? Kami bisa loh memperjuangkan selayaknya kasih, selayaknya hubungan percintaan. Walaupun sekarang belum ada, belum bisa diperjuangkan, kami belum mau memperjuangkan, tapi kami sadar, kalian sadar bahwa kalian perlu ada perubahan dari yang awal teman menjadi lebih intens lagi selayaknya kasih gitu ya. Oke, kartu kedua, transformation, lagi-lagi adjustments, transformation, perubahan. Ini udah obvious banget gitu ya, ini udah jelas banget ada perubahan gitu ya. Perubahan tadi, kalau selama ini, kalau belakangan ini sampai sekarang ini kamu masih bergumul, belum ada kepastian, di bulan Desember 2020 akan ada lebih kepastian. Kalau misalnya kamu sudah belakangan ini sudah ada kepastian, sudah merasa lebih baik daripada sebelumnya, di bulan Desember 2020 kamu akan merasa jauh lebih baik lagi daripada sebelumnya. Walaupun jauh lebih baik ini masih dalam kadar yang ala kadar tadi, but it's okay. It is much better than nothing gitu kan. Oke. Kartu selanjutnya adalah kartu deception and envy gitu ya. Rasa deception itu bahasa Indonesianya apa itu deception? Apa ya, saya susah mengartikannya. Tapi kalau envy itu kan rasa cemburu, rasa jealous gitu ya, jealous. Nah, deception. Deception itu apa ya bahasa Indonesianya? Pokoknya gini. Oh, oke. Deception. Ini kalau saya nggak salah saya artikan ya, deception itu merasa terkhianati gitu ya. Kita juga punya kartu Five of Swords tadi kan di sini gitu kan. Nah,
Kenapa ada rasa deception, kenapa ada rasa cemburu, kenapa ada rasa terkhianati gitu ya. Balik lagi, karena ada salah satu dari kalian atau bahkan kalian berdua yang merasa kalian tuh hubungan percintaan tapi kenapa perlakuannya kayak teman gitu ya. Kenapa kamu memperlakukan aku sama dengan kamu memperlakukan dia, nanti muncullah nettingnya. Jangan-jangan dia selingkuh ya, jangan-jangan dia udah bosan sama aku ya, jangan-jangan ini ya, jangan-jangan itu ya. Mulai muncul kecemburuan, rasa merasa terkhianati, merasa dibohongi, merasa bahwa pasangan kamu merasa satu sama lain tidak jujur gitu. Nah, itu yang terjadi di bulan Desember 2020 gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke sarannya gitu ya. Yang pertama itu kita punya kartu get more information gitu ya. Cari informasi dulu sebelum memutuskan atau sebelum menyimpulkan sesuatu gitu ya. Balik lagi, tadi kita punya deception and envy. Gara-gara Six of Pentacles, kamu atau dia atau kalian berdua merasa kok kayaknya bagaimana dia memperlakukan kamu atau kamu memperlakukan dia kok sama dengan orang lain, apa jangan-jangan selingkuh, apa jangan-jangan ini, apa jangan-jangan itu. Teman-teman, tolong sadari, asumsi membunuh kita gitu ya. Asumsi itu membunuh. Jadi daripada kita asumsi, daripada kita netting, daripada kita termakan oleh pikiran-pikiran negatif kita sendiri, yuk kita cari tahu dulu kebenarannya yuk. Jangan emosi gara-gara hal yang kita pikirkan padahal belum tentu terjadi gitu ya. Kan malu misalnya kita udah marah misalnya gitu ya. Ternyata kemarahan kita itu alasannya dasarnya nggak kuat. Ternyata kemarahan kita itu hanya karena overthinkingnya kita. Karena emosi kita, karena ego kita. Jadi jangan pernah mengasumsikan sesuatu. Kalau curiga, kalau misalnya ada kepikiran, mending tanya langsung. Atau gimana caranya lakukan hal-hal positif untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, apa kebenarannya gitu ya. Yang kedua, kita punya kartu rest and relaxation is essential. We all have a fundamental need to take a break gitu. Dalam artian gini, dalam artian kalau misalnya kamu lelah gitu ya, kalau misalnya kalian lelah dalam menjalani hubungan percintaan kalian, nggak apa-apa loh untuk istirahat dulu. Istirahat dalam artian take a break gitu ya. Dalam artian misalnya kamu butuh private space, kalian butuh personal space, maka nggak apa-apa loh 1-2 hari untuk nggak berkomunikasi dulu gitu ya. Untuk benar-benar kalian bisa me time, benar-benar bisa self care, self love gitu. Karena jangan sampai kalian mengartikan kalau punya pacar artinya atau punya pasangan artinya harus 24/7, harus 24 jam dalam seminggu, harus bersama mereka terus, bersama dia terus. Enggak seperti itu teman-teman. Itu jatuhnya toxic, jatuhnya tidak baik gitu ya. Berpasangan tetap butuh waktu untuk sendiri. Sorry. Butuh waktu untuk memanjakan diri, membahagiakan diri gitu ya. Jadi kalau kamu merasa kamu lelah, maka istirahat aja dulu nggak apa-apa untuk menjernihkan pikiran kamu, untuk menjernihkan emosi kamu, menenangkan emosi kamu, menstabilkan emosi kamu. Bukan istirahat karena mau kabur dari permasalahan gitu ya, beda ya tujuannya ya. Dan yang terakhir kita punya kartu wisdom gitu ya, kebijakan. Wisdom ini dalam artian ini juga berbicara tentang masa lalu gitu ya. Say bye-bye to the old past gitu ya. Say bye-bye to the old pattern gitu. Jadi kalau misalnya ada masa lalu yang masih mengganjal gitu ya, yang masih menghantui kalian berdua, let go, dilepas, diikhlaskan, dimaafkan, berdamailah dengan masa lalu. Fokus ke depan. Jadikan masa lalu sebagai pembelajaran, bukan sebagai sebatas trauma dan luka. Apakah mudah? Tidak. Sangat susah gitu ya. Tapi tidak ada salahnya untuk mencoba kan gitu kan. Lebih baik kita mencoba, lebih baik struggle daripada tidak ada usaha sama sekali gitu teman-teman ya. Itu yang dimaksud oleh kartu wisdom di sini. Oke, sekarang kita ke informasi tambahan. Di sini ada inisial, bisa inisial nama kalian, seperti nama pertama, kedua, atau ketiga, atau nama kesekian, nama depan, tengah, belakang gitu ya. Ada juga tanggal-tanggal dan bulan-bulan akan terkait dengan kalian. Misalnya, tanggal atau bulan jadian, pertama kali jalan, pertama kali PDKT, pernikahan, kalau sudah menikah, dan tanggal-tanggal dan bulan-bulan lainnya. Tanggal-tanggal dan bulan-bulan lainnya yang akan familiar dengan kalian. Dan juga ada zodiak. Zodiaknya ini bisa zodiak kamu yaitu Gemini atau Gemini ataupun zodiak doi kamu gitu ya.
Dan kalau di informasi-informasi ini tidak ada informasi terkait kalian sama sekali, jangan khawatir, tidak apa-apa, balik lagi. Ini adalah general reading gitu ya. Ambil apa yang resonate gitu teman-teman ya. Aku mulai ya. Informasi tambahan untuk para Gemini atau para Gemini, Sun, Moon, and Rising dengan doi-nya masing-masing. Informasi tambahan untuk para Gemini atau Gemini, Sun, Moon, and Rising dengan doi-nya masing-masing. Informasi tambahan, terima kasih. Oke, ini lumayan banyak yang jump out. Oke. O, Gemini atau Gemini, mungkin kamu berhadapan dengan sesama Gemini, sesama Gemini. 13, 9 atau 6, kita punya M, kita punya Virgo, kita punya 19, kita punya Juni, kita punya R, kita punya bulan Mei, Desember, Oktober, Taurus, 27, 8, Desember, N, Maret, 5, Juni, 3, Desember, Maret. Oke, tadi kan ada 5, lalu ada Juni gitu kan. Lalu kayak saya terpanggil untuk mengatakan 5 Juni gitu ya. Mungkin akan ada beberapa dari kalian yang akan resonate dengan tanggal 5 Juni gitu ya. Lalu ada 31, lalu ada Capricorn, lalu ada Pisces atau Pisces, lalu ada Sagittarius, ada Februari, lalu ada Juli, Scorpio, April, kita ada Virgo, kita ada April, kita ada huruf K, 26, kita punya Scorpio lagi, kita punya angka 1, kita punya 14, kita punya Oktober, kita punya Q, kita punya M, kita punya Juli, kita punya 16, kita punya M, kita punya Desember, kita punya 7, kita punya 28, kita punya Mei, kita punya Aquarius gitu ya. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton video kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan membantu ya. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.